warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Zahida Farhat dengan NIM F1G1240026. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari soal UTS mata kuliah Sistem Operasi. Langsung saja, soal pertamanya itu jelaskan definisi dan perbedaan dari pointer dan program counter. Pointer adalah alamat atau instruksi yang menunjuk ke lokasi tertentu di dalam sebuah memori. Jadi, pointer ini tidak menyimpan data secara langsung, tetapi menyimpan alamat di mana data tersebut berada. Yang kedua yaitu program counter. Program counter adalah sebuah register dalam CPU yang berfungsi untuk menyimpan instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Dari pointer dan program counter, yaitu pointer berfungsi untuk mengakses data, sedangkan program counter itu berfungsi untuk mengatur eksekusi instruksi. Selanjutnya, nomor 2 yaitu jelaskan definisi dari heap dan stack. Heap adalah area di memori yang digunakan untuk alokasi memori secara dinamis saat program berjalan. Sedangkan stack adalah area di memori yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara selama program berjalan. Ya baik, pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk menghitung rata-rata waktu menunggu dan waktu rata-rata turnaround. Di sini sudah ada tabel yang berisi proses, waktu datang, CPU burst, dan prioritas. Nah, setelah itu kita akan menyusun proses berdasarkan algoritma SGN, yaitu di mana di dalam algoritma SGN ini proses yang terpendek akan dijalankan pertama. Dan setelah itu disusun menjadi P1 dengan CPU burst-nya 7, P5 dengan CPU burst-nya 3, dan seterusnya. Setelah itu kita akan menentukan completion time, yaitu completion time bisa disebut juga waktu eksekusi program. Di sini pertama itu 7, setelah itu ditambah dengan proses yang kedua P5 3, 7 tambah 3 10, setelah itu ditambah lagi dengan CPU burst yang ketiga itu 4, 10 tambah 4, 14, dan seterusnya. Kita akan mencari hasil dari turnaround time atau TAT. Turnaround time ini diambil dari hasil completion time dikurangi dengan waktu datang. Seperti dapat dilihat, completion time-nya 7 dikurangi dengan 0 sama dengan 7, 10 dikurangi dengan 6 sama dengan 4, 14 dikurang 2 sama dengan 12, 19 kurang 5, 14, dan seterusnya. Dan juga sudah ditotalkan dari turnaround time keseluruhan. Selanjutnya kita akan menentukan waiting time atau biasa disingkat WT. Hasilnya yaitu turnaround time dikurangi dengan CPU burst-nya. Di sini 7 dikurangi 7 sama dengan 0, 4 dikurangi 3 sama dengan 1, dan seterusnya sampai mendapatkan total waiting time keseluruhan. Selanjutnya kita akan menentukan waiting time rata-rata dan turnaround time rata-ratanya. Rumusnya yaitu total untuk menghitung waiting time rata-rata waiting time yaitu total waiting time keseluruhan dibagi dengan proses. Jadi 33 dibagi dengan, di sini ada 5 proses dibagi dengan 5, hasilnya 6,6. Lalu kita akan menghitung turnaround time rata-ratanya. Di sini total turnaround time rata-ratanya itu 58 dibagi dengan proses. Di sini ada 5 proses dibagi dengan 5, hasilnya 11,6. Nah, selanjutnya bagian B dari nomor 3 itu diminta untuk membuat Gantt chart.
Nah, dapat dilihat proses waktu datang CPU burs dan prioritas ini sebelum menggunakan algoritma SJN. Setelah menggunakan algoritma SJN, kemudian disusun berdasarkan proses terpendek yang diutamakan. Nah, di sini yang pertama itu ada P1 di mana CPU bursnya itu 7. Di sini menggunakan 7 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan selanjutnya yaitu ada P5 dengan CPU bursnya itu 3. Dan juga menggunakan 3 kolom dan seterusnya. Sini kita akan melanjutkan bagian B dari soal nomor 3, yaitu kita di sini disuruh membuat sebuah Gantt chart. Nah, di sini ada sebuah tabel. Ini belum disusun, masih berdasarkan proses waktu datang dan CPU bursnya masih sama seperti di awal. Nah, ini ketika sudah menggunakan algoritma SJN di mana waktu datang paling di mana disusun berdasarkan waktu datang terpendek atau proses terpendek. Nah, di sini CPU burst yaitu waktu sebuah proses menggunakan CPU untuk melakukan eksekusi. Nah, jika berdasarkan algoritma SJN ini, Gantt chartnya disusun berdasarkan CPU burst pertama yaitu 7, di sini menggunakan 7 kolom. Yang kedua itu 3, P5 yaitu CPU burst 3 menggunakan 3 kolom. Selanjutnya itu ada P2, CPU burstnya itu 4, dan P4 CPU burstnya itu 5, dan juga P3 terakhir yang CPU burstnya paling tinggi yaitu 6. Sistem operasi sedang menjalankan aplikasi besar. Komputer yang digunakan adalah komputer yang memiliki 8 GB RAM dan aplikasi tersebut membutuhkan 5 GB RAM untuk berjalan. Pada poin A, jelaskan bagaimana paging dan segmentation mengelola memori untuk aplikasi tersebut. Pada poin A, jelaskan bagaimana paging dan segmentation mengelola memori untuk aplikasi tersebut. Paging dan segmentation adalah dua cara sistem operasi mengatur memori ketika menjalankan aplikasi besar. Pada paging, aplikasi yang berukuran 5 GB akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran yang sama. Lalu setiap bagian tersebut ditempatkan di ruang kosong di RAM yang berukuran 8 GB tanpa harus berurutan. Artinya, potongan aplikasi bisa tersebar di berbagai lokasi memori, tetapi sistem operasi tetap bisa melacaknya menggunakan tabel khusus sehingga semua bagian tetap dapat diakses dengan benar. Cara ini membuat pengguna memori menjadi lebih fleksibel dan jarang terjadi masalah kekurangan ruang. Sedangkan pada segmentasi, aplikasi tidak dipecah menjadi bagian kecil yang sama, tetapi dibagi berdasarkan fungsi atau struktur program seperti code, data, dan stack. Setiap bagian ini harus ditempatkan pada ruang memori yang cukup besar dan berurutan. Masalahnya, meskipun total ruang di RAM cukup, seringkali ruang kosong tersebut terpecah-pecah menjadi bagian kecil sehingga tidak bisa digunakan untuk menyimpan satu segmen yang besar. Hal ini menyebabkan pemborosan memori yang disebut fragmentasi eksternal. Pada poin B, bandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Jika dibandingkan, paging lebih unggul karena lebih fleksibel dalam menempatkan data dan mampu memanfaatkan memori secara maksimal. Meskipun ada sedikit ruang yang terbuang di dalam setiap bagian kecil, sementara itu segmentasi lebih mudah dipahami karena sesuai dengan struktur program, tetapi kurang efisien dalam penggunaan memori. Dan pertanyaan dari poin C, jika Anda sebagai perancang sistem operasi, metode apa yang akan dipilih? Dan berikan
penjelasannya. Jika saya sebagai perancang sistem operasi, saya akan memilih paging karena lebih efektif, stabil, dan cocok digunakan untuk menjalankan aplikasi besar pada kapasitas RAM yang terbatas. Jadi untuk soal terakhir, pertama-tama kita akan membuat folder. Ini Asia. Lalu kita akan masuk ke folder ini. Lalu kita akan membuat satu folder lagi dengan NIM. Dir 1T124.026 CD F1G1.4. Nah, di sini kita akan membuat file txt dengan perintah echo. Kita akan beri nama kata.txt. Bisa dilihat di dalam folder NIM terdapat file dengan nama kata.txt. Lalu kita akan mengubah isi dari file tersebut. Nah, ini kata.txt. Selanjutnya kita akan melihat isi dari file kata tadi. Common users HP. Tunggu ya, kita ulang. Users isi filenya itu sudah berubah. Jadi itu saja penjelasan untuk soal UTS mata kuliah sistem operasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.